Perkenalkan, nama saya Donovan Wibisono. Saya Rifa Novian. Saya Galih Aulia Akbar. Saya Ditma Rizky Fabian. Nah, di sini saya akan mengulas sejarah dari Monumen Rawa Gede di Rawa Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang berada di tempat di Monumen Rawa Gede yang berada di Desa Balungsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Tempat loketnya warga sekitar menerapkan harga tiket per orangnya itu dengan harga berapa? 2.500 per orang. Iya. Coba deh. 2.500 per orang. Membayar tiket per orang, mari kita masuk. Masuk. Nah, di depan pintu gerbang kita langsung diperlihatkan dengan patung satu orang tua, satu ibu dan dua anaknya. Bisa dilihat di sini ada seorang ibu dan kedua anaknya, dan di belakangnya ada tulisan Karawang Bekasi, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan, ataukah jiwa-jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Kemenangan dan harapan atau tidak untuk apa-apa kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata-kata, Allah sekarang yang berkata. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda dalam operasinya di daerah Karawang. Tentara Belanda pun memburu Kapten Lukas Lustario. Pada 9 Desember tahun 1947, setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda dipimpin oleh seorang mayor untuk mengepung dan menggeledah setiap rumah dusun Rawa Gede. Jadi kita bisa lihat gambar di sini. Ini terjadi peristiwa pada tanggal 4 Oktober 1948, terjadi pembantaian pribumi Rawa Gede oleh tentara Belanda yang menewaskan sekitar 35 orang dibunuh tanpa alasan yang jelas. Ini gambar-gambarnya sudah kita lihat. Sekarang kita masuk ke dalam. Jadi pada waktu itu pemimpin tentara Belanda menginstruksikan untuk membunuh semua laki-laki yang ada di Rawa Gede, khususnya anak remaja belasan tahun. Bisa kita lihat replika di dalam gambar ini. Jadi pada hari itu Belanda membantai 431 penduduk Rawa Gede tanpa adanya pengadilan. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, dikarenakan hanyut terbawa sungai yang banjir karena hujan deras, mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut, dan yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Mulai. Baik, sekarang saya bersama dengan salah satu saksi hidup yang hidup dalam Monumen Rawa Gede. Dia mungkin bisa sedikit diperkenalkan singkat sebagian Bapak tentang kejadian peristiwa yang ada di Rawa Gede. Terima kasih. Nama saya adalah Pak Sutarman. Kebetulan tahun 47 dalam peristiwa ini ibu saya baru nikah 6 bulan, terbantai suaminya. Nah, bapak saya berarti suami yang kedua. Waktu itu udah dikumpulkan 30 orang masih bujangan. Pas mau dibantai oleh Belanda, loncat ke air di pinggir sana ada kali gitu ya, lagi banjir lompat. Tapi dari sana ditembak ke kuburan Borobe. Wah, darah mengalir. Tapi dari 30 ada yang tersisa dua. Nah, itu Pak Kadi. 1 tahun kemudian nikahlah dengan janda tadi, Ibu Cawi yang suaminya Bito. Nah, ini Pak Kadi. Lahirnya ini adalah tanggal 1 bulan 11 49.
Nah makanya Bapak menulis buku ini dan mencari segala macam karena dari orang tua sendiri sambil nangis menceritakan itulah ini kan suatu data otentik. Nah ini suami uak saya, Ibu Acih, namanya suaminya Kotol. Kalau ibu saya namanya Bitol. Orang dulu begitu ya. Makanya nama-nama di sini jangan kaget, bukan asal nama tapi nama asli. Ada Kutang, ada Cengek, ada Deblo, ada Teler, ada Silet gitu. Nama asli ya. Itu juga Bang Toyib juga asli itu yang nggak pulang-pulang ada. Banjir itu Pak. Iya ada, artinya asli Bang Toyib juga di sini yang nggak pulang-pulang kan. Iya, Pak. Nah ini mohon maaf, ini peristiwa ini 9 Desember tahun 47 padahal negara kita udah merdeka. Ya? Nah itulah negara kita merdeka 7 Agustus, tapi tentara sekutu namanya Amerika, Inggris yang membenci Jepang membom atom Nagasaki Hiroshima tanggal 6 Agustus di sana Hiroshima dan itu. Nah 24 Agustus negara merdeka masuk ke Indonesia, tanah sekutu dikuasai Belanda. Akhirnya ada 2 pemerintahan di Indonesia, Indonesia RIS, Republik Indonesia Serikat, sampai pindah ke Jogja. Di sini dikuasai Belanda, Rekomba, Kementerian Sipil. Ya sampai mohon maaf, di Surabaya yang membantai bangsa kita tentara Amerika, makanya 10 November Hari Pahlawan itu gagal di sana. Tapi di Jawa Barat tentara Inggris yang bantai sampai Bandung lautan api, ya itulah perjalanan sejarah. Mohon maaf, Belanda menguasai Indonesia sampai tanggal 27 Desember 49, sampai konferensi meja bundar. Setelah konferensi bundar baru mengakui. Tapi PBB sampai saat ini tetap Indonesia merdekanya 1745 PBB mah. Tapi cuma satu negara ada Belanda yang mengakui cuma itu. Ini perjalanan sejarah. Nah kebetulan yang ditunjuk Komandan Kolonel Besi Kapten Lukas Kustario. Terus Komandan Jakarta Letnan Ronald Mukmin. Tapi setelah BKR rubah TKR pindah ke Cikampek ganti Letnan Kolonel Suroto Kunto. Nah itu Suroto Kunto gugurnya 25 November 46 di Rawagabus Warung Bambu. Makanya jalan dari Johar ke timur jalan Suroto Kunto. Bapak nulis 3000 buku ya 2098. Ada bukunya gitu di Disparbud, di Pemda, di mana. Nah itulah yang sekarang monumennya di Rawagabus ada dan di Cikampek itu markas Komersimen ada patung 3 segini Bapak yang desainnya itu Suroto Kunto, Sadikin dan itu Mukrani Mukmin. Tapi di sini gara-gara Pak Lukas itu mencari senjata, malingin senjata Belanda terus. Tapi kalau ditembak nggak kena. Tapi dia mah nembakkan Belanda sampai 6 juga mati semua oleh dia mah. Nah sampai dikejar salah satu rumah tidak ketemu, hilang. Nah itu Pak Lukas. Ini gara-gara Pak Lukas mampir di sini. Jadi Rawagede jadi sasaran Belanda karena masih 2 pemerintahan agresif Belanda. Yang kedua, ini uang militer 300 militer dipimpin seorang Mayor Lennon gara-gara mencari Pak Lukas. Itu sasarannya. Makanya malam 9 dikurung. Di letter O, mulai pagi digedorin rumah, dikumpulkan usia 15 tahun ke atas, digundukan ke sana lagi, sini lagi, beberapa kelompok dari 300 itu. Yang ditanya, di mana Pak Lukas? Ya walaupun tahu bilang tidak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Tidak tahu, walaupun tahu dekat tuh di sana, tapi bilangnya tidak tahu. Dibantai oleh Pak Digopi. Malah Belanda kurang puas. Ada 40 orang pinggir kali jam 11 siang, satu-satu pinggir kali. Di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana markas pejuang ini? Tidak tahu. Ditembak, nyeburnya ke kali. Yang kedua kalau takut ditembak apa coba? Ya mungkin tuh di sana bisa aja paling suruh ngantar. Tapi apa? Jiwanya mereka tetap aja walaupun tahu bilang tidak tahu. Ketiga juga sampai 40 tembaknya tekdung. Makanya di Rawagede janda tekdung dulu. Janda tekdung Pak. Iya. Nah inilah peristiwa pagi sampai sore. Itulah sekilas peristiwa ini adalah latar belakangnya mencari seseorang di karena Belanda kan nggak kenal dengan Pak Lukas yang mana orangnya, makanya dibantai. Ya mohon maaf, Bapak ngebuat ini di Belanda 2 tahun dan setelah Bapak menang gugatan di sana, mohon maaf, Bapak dipertemukan dengan orang yang nembak di sini lebih dari 100 masih ada yang hidup. Kenapa Anda kejam? Aku tuh hati nurani bukan begitu. Justru di Rawagede ini orang Rawagede nggak tahu Belanda itu lebih dari 20 yang mati. Kenapa? Seniorku suruh nembak, orang udah dikumpulkan 30, tembak, nggak mau nembak, ditembak oleh komandan. Tapi langsung dibawa ke mobil.
Yang kedua tembak, nggak mau nembak, ditembak lagi. Aku yang ketiga, aku daripada mati ya udah bantai. Jadi Belanda yang tahu di sini ada meninggal, yang mau ditembak aja, yang mau ditembak itu ya. Jadi makanya lebih dari 20 kata dia di sini temennya dia mati karena nggak mau nembak, ditembak oleh komandan. Inilah peristiwa Rawagede. Ya alhamdulillah Bapak di Heemskerk diundang beberapa perguruan tinggi. Di Heemskerk ada gedung Lukas sama dengan Gor Karawang. Bapak masuk dengan orang Jerman, ternyata Pak Lukas di sana dipatungkan, dimuseumkan. Orang paling dibenci tapi dikagumi. Apa Bapak baca di sana, ternyata beginilah. Lukas Kustario begundal Karawang tuh di sana, begundal. Enggak, yang jadi alasan Pak Lukas saking dibencinya sama Belanda, ada kejadian apa sih? Apa malingin senjata tuh? Malingin senjata. Kalau ditembak gak kena sampai malingin mobil segala macam. Malah membantu sekali nengok dia mah 6 orang Belanda melawan dia mati semua, dia mah enggak. Apalagi setelah Suroto Kunto gugur di Rawagabus itu oleh laskar Belanda, dia bombardir Belanda, makanya luar biasa. Makanya sampai saat ini tuh Pak Suroto Kunto di Rawagabus tanggal 25 November 1946 diketemukan yang ajudannya selamat waktu jam 9 turun di Karawang, jam 1 malam ketemunya, ternyata penuh darah mobil tapi nggak ada jasadnya. Sampai saat ini Suroto Kunto belum ada makamnya. Tapi Yusuf Kunto ada yang mulai culik Bung Karno. Dan mohon maaf, 5 bulan yang lalu Bapak diundang di Jalan Dipati Ukur Unpad Bandung menjelaskan detik peristiwa Bandung Lautan Api. Makanya tentara Inggris yang menyerang, lalu sampai pahlawannya gelarnya pahlawan Toha, pahlawan Toha Iskandar ya. Tapi ada pemuda yang paling hebat luar biasa di Bandung sampai diberi gelar Maung Bandung, tapi pada nggak tahu namanya. Dosen dengan mahasiswa di Unpad yang baru, siapakah pemuda itu yang luar biasa sampai korban? Siapa? Jawab, iya siapa, sampai diberi gelar Maung Bandung. Persib kan. Persib itu Maung Bandung sekarang. Itu adalah Haryanto Kunto, adanya Suroto Kunto, adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah keliling-keliling dan cukup sampai di sini saja. Saya mengulas sejarah-sejarah mengenai Monumen Rawagede. Saya pamit undur diri serta kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.